Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, apa kabarnya? Semoga masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali di video saya, dan video kali ini akan saya menunjukkan bagaimana caranya mengatasi pH tanah yang rendah ya. Sebagaimana kita tahu, ukuran pH tanah itu untuk jenis tanaman tertentu harus disesuaikan ya kebutuhannya. Salah satunya adalah cabai, yang mana kebutuhan pH tanah sendiri itu harus berada di kisaran 5,6 sampai 7. Tetapi ketika musim hujan seperti saat ini pemirsa, dengan intensitas yang sangat sering, itu berpengaruh terhadap kadar pH yang ada pada tanah ya. Kita tahu di dalam air hujan sendiri terdapat banyak sekali kandungan unsur hara atau zat kimia ya. Di antaranya satu adalah uap air atau H2O, kemudian yang kedua ada asam nitrat, yang ketiga karbon atau silika, yang keempat asam sulfat, dan kelima garam. Dan 5 unsur ini itu semuanya dibutuhkan untuk pertumbuhan suatu tanaman. Tetapi apabila keberadaannya atau kapasitasnya terlalu banyak, itu untuk tanaman tertentu akan sangat berdampak tidak bagus ya untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri. Salah satunya tadi yang saya sebutkan adalah cabai. Nah, di video kali ini saya akan coba buatkan salah satu cara untuk mengatasi pH tanah yang rendah, karena pH tanah yang rendah ini nantinya juga berdampak kepada munculnya cendawan atau jamur yang akan membuat tanaman menjadi layu dan mati ya. Intinya tidak sehat ya, dan itu akan sangat merugikan. Baik, bahan apa yang saya butuhkan untuk menstabilkan pH tanah yang rendah? Tentunya tidak lain dan tidak bukan, pilihan saya adalah kapur pertanian atau kapur dolomit pemirsa. Bentuk serta warna daripada kapur dolomit ini, dia bentuknya powder, warnanya agak putih kecoklatan. Dan saya pilih kapur dolomit ini karena harganya murah tetapi mempunyai fungsi yang sangat bagus, karena dia mengandung CaCO3 atau kalsium serta magnesium ya. Nah, magnesium sendiri kan itu fungsinya membantu untuk memperlancar proses fotosintesis pada daun, sedangkan untuk CaCO3 atau kalsium karbonat itu akan mendorong pertumbuhan akar ya. Oh iya pemirsa, jadi untuk mengetahui kadar pH dalam tanah, untuk memastikan itu sebenarnya kita butuh alat ya, yang namanya soil meter atau pH meter. Dan ini adalah beberapa contoh gambar alat pH meter yang ada di pasaran ya. Harganya bervariasi ya. Kita bisa tahu dari situ berapa sebenarnya kadar pH dalam tanah. Tetapi juga bisa kita lihat dari ciri fisik tanaman itu sendiri ya. Indikasinya seperti apa sih tanaman yang kekurangan pH atau kelebihan pH. Salah satunya adalah kalau kekurangan pH, artinya pH-nya rendah, dia nampak dari daunnya itu berwarna kekuningan. Nah, ketika warna kekuningan itu menunjukkan bahwa tanaman tidak dalam kondisi baik. Artinya baik akar, batang maupun daun memang tidak bertumbuh dengan normal. Terlebih akar, dia tidak bisa menyerap unsur-unsur hara yang dibutuhkan untuk tanaman, untuk pertumbuhan tanaman. Bisa kita lihat salah satunya di video saya yang ini pemirsa, terlihat daunnya agak kuning ya, kuning kehijauan. Ini adalah indikasi bahwa pH tanah pada tanaman ini terlalu rendah, karena ini adalah tanaman cabai, dia harusnya ada di kisaran 6 sampai 6,5, dan ini kemungkinan rendah daripada ukuran tersebut. Nah, ini bentuk kapur dolomit yang saya punya pemirsa. Untuk dosisnya atau cara pemakaiannya itu bagaimana? Jadi karena
ini kondisinya tanaman sudah ada di dalam media tanam berupa polybag, saya taburkan langsung ya. Berapa sih takarannya? Kita perkirakan saja, kita ambil 1 genggam saja untuk 1 ukuran polybag. Sekali lagi, ini penanganan pH tanah yang rendah pada media tanah di polybag ya. Nantinya setelah proses penaburan dolomit ini selesai, jarak antara satu minggu ke depan kita bisa ukur kadar pH-nya dengan menggunakan alat ya, untuk memastikan perubahan apakah kadar keasamannya masih sama atau sudah normal. Walaupun ternyata masih belum normal, kita bisa tambahkan. Tapi sekali lagi, untuk memastikannya alangkah lebih baiknya kita menggunakan alat berupa soil meter atau pH meter. Baik pemirsa, saya kira cukup sampai di sini video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri.